Firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Ajakan juru selamat 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Inilah menjadi satu perenungan untuk kita, bahwa kita di dalam hidup ini pasti ada proses kehidupan, ya, pasti ada persoalan-persoalan yang selalu muncul di dalam hidup ini, karena namanya hidup itu adalah roda berputar, ya. Jadi dimensinya pasti bertemu dengan banyak kerikil-kerikil, ya, atau bebatuan-bebatuan yang kita temukan di dalam kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Jadi bukan lagi separuh-separuh atau bukan lagi setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Setiap detik itu selalu terjadi perubahan atau mujizat. Bagaimana kita mau merespon perubahan atau mujizat itu? Per detik itu bisa terjadi mujizat, dan saya percaya itu sampai hari ini. Ya, itulah yang membuat kita kuat bertahan pelayanan di tempat ini, karena pertolongan Tuhan bisa datang per detik. Bukan hanya per jam, atau bukan hanya per hari atau per bulan atau per tahun, tetapi per detik dalam kehidupan ini. Mari kita belajar untuk merespon dan menangkap ini, bahwa kita akan bisa terima kesembuhan itu ketika kita memulai sesuatu dengan percaya dan kita katakan dari hati yang paling sungguh, saya mau Tuhan. Maka dalam detik itu juga, 1 detik ke depan, kita akan menerima namanya mujizat dan kuasa. Oleh sebab itulah, ya, kita melihat hidup ini roda berputar, ya. Orang yang biasanya biasa aja bisa jadi diberkati, orang yang diberkati bisa jadi turun, karena per detik salah mengambil tindakan dan keputusan, maka akan terjadi beberapa waktu lampau, berbulan, bertahun, itu akan terjadi tuaian dari 1 detik yang ada perubahan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita merespon hari ini, Tuhan, saya terima kuasa, saya terima mujizat, saya terima kesembuhan, saya yakin, saya terima jawaban doa saya yakin, maka 1 detik ke depan itu sudah mulai bekerja. Iman saudara bekerja. Belajarlah punya iman dari yang kecil, ya. Firman Tuhan juga katakan apa? Dari iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Gunung itu bicara persoalan yang luas, yang besar, yang mungkin secara manusia kita tidak sanggup. Tetapi per detik saja bisa terjadi perubahan, transformasi. Ya, tadi waktu saya lagi siap-siap mau ibadah, Roh Kudus ingatkan saya, transformasi akan bekerja 1 detik setelah kita sungguh-sungguh merespon firman Tuhan. Amin. Saudara akan tangkap itu berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian. Jadi nama mujizat itu nggak jauh, saudara. Bayangkan kalau 1 detik, kalau saudara lihat jam, itu cepat sekali. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, itu setara dengan detak jantung kita. Kalau kita sudah salah mengambil respon, salah mengambil keputusan, lebih teriming-iming dengan dunia ini, maka 1 detik lagi ke depan Anda pasti jatuh. Anda akan menuai bertahun-tahun kemudian. Anda akan bilang, kok seperti hidup saya? Saya udah ikut Tuhan, kok begini? Karena ada 1 keputusan yang salah Anda ambil. Jadi jangan salah untuk mengambil sikap
Karena iman itu dibutuhkan apa? Satu tanggung jawab, satu komitmen, satu kesempatan yang diberikan Tuhan. Mari kita lakukan dengan bijaksana. Dan Tuhan akan menyiapkannya. Semua akan indah pada waktunya. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita butuhkan? Makan dan minumkah? Kebutuhan jasmanikah? Kebutuhan rohanikah? Atau kita perlukan mujizat kesembuhankah? Atau kita perlukan yang lainnya yang kita bawa di dalam doa begitu banyak. Tetapi itu bisa kita lewati, bisa kita ambil per detik. Saat kita mengatakan saya mau, maka itu akan bekerja 1 detik kemudian. Karena hidup ini begitu cepat berlalu. Jadi kita harus menangkap ini, momen-momen ini. Tuhan mau di waktu-waktu percepatan ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita salah mengambil langkah 1 detik ke depan, maka itu akan merugikan di kemudian hari. Tapi kalau kita mengambil langkah yang benar, seturut firman Tuhan, yakin dan percaya, janji Tuhan itu digenapi. Amin. Kesembuhan adalah satu kesempatan. Hidup itu adalah satu kesempatan. Napas hidup itu adalah milik Tuhan. Pernahkah kita mengatakan bahwa diri saya adalah milik Tuhan? Napas hidup kita adalah milik Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya adalah dari Tuhan. Pernahkah kita mengklaim hal itu? Atau di saat-saat hanya kita senang kita mengatakan itu milik Tuhan? Percaya atau tidak, transformasi terjadi 1 detik kemudian setelah saudara mengambil respon dan tindakan. Dimulai dari apa? Iman yang kecil tadi. Belajar untuk ditumbuhkan. Ada bibit benih firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas katakan bahwa Dia akan memberikan kelegaan pada kita. Artinya ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan juga katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya tanggungan kita hari-hari ini akan berasa ringan. Kita tidak akan merasakan sakitnya lagi. Karena kita sudah benar dalam mengambil respon dan tindakan. Makanya kalau kita bilang saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, apakah betul itu akan terjadi? Kita akan mengambil respon yang sama atau tidak? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Berarti apa? Keputusan itu saat itu betul-betul di waktu kita menyatakan dengan sungguh, maka 1 detik kemudian transformasi itu bisa terjadi. Amin. Tinggal menunggu detik waktunya Tuhan, jamnya Tuhan untuk memberikan mujizatnya kepada kita. Makanya kita jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk percaya. Tuh, karena Roh Kudus bilang apa? Transformasi bisa terjadi 1 detik kemudian setelah kita mengatakan dengan sungguh. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa? Kuk yang dipasang bagi kita itu ringan dan beban kita membawa satu kelegaan. Masalah yang kita hadapi membawa satu hikmat, membawa satu pernyataan dalam diri kita. Kita banyak ditegur dan kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, ampuni orang tua saya, ampuni dosa-dosa saya. Sehingga saya layak menerima mujizat-mujizat Tuhan. Disitulah kita mengakui betul di hadapan Tuhan, tapi dengan sungguh-sungguh dan percaya. Karena ibadah hanya bagian kecil
daripada kehidupan kita yang harus kita penuhi, tetapi pribadi kita dengan Tuhan itu harus seimbang di dalam hidup ini. Ada waktunya kita mencari, ada waktunya kita harus menikmati hasil. Bahkan saya juga sudah diberikan hikmat gitu ya. Waktu muda itu waktu mencari, waktu tua itu adalah waktu menikmati. Menikmati apa? Hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mencari, carilah sampai kau dapat. Ada waktunya kau tidak bisa mencari lagi. Kau hanya duduk diam dan berkata, aku hanya mau mengikut Tuhan, hanya mau melakukan percaya. Apa bagianmu? Di waktu kita duduk tenang, bagian kita menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Dan Tuhan sedang ngajarin kita 24 jam. Kita tinggal di gereja ini, di rumah Tuhan nih, ngapain? Lebih banyak untuk mengisi waktu dengan memuji Tuhan, dengan apa? Pribadi kita. Mari kita bangkitkan kembali kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita nggak bisa pungkiri, sehat milik Tuhan. Tapi semua terjadi karena apa? Karena ulah manusia sendiri. Tuhan nggak pernah menciptakan manusia sakit, saudara. Tuhan nggak pernah menciptakan manusia penuh tidak bisa melewati rintangan. Tetapi apa? Saya katakan, karena dosa perbuatan kita di masa lampau, sekarang kita tuai. Dan sekarang kita harus minta ampun kepada Tuhan agar kita bisa membalanskan kembali jiwa kita yang sudah pontang-panting ini, kembali memberi kesegaran lagi. Dan kesegaran itu nggak sementara, saudara. Di dalam Tuhan itu seumur hidup kita. Amin. Makanya ada lagu bilang begini, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Jadi kita tuh diiring Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Dan itu nggak kebetulan. Saudara tinggal di sini nggak kebetulan loh. Jangan bilang di sini cuma tempat sampah, saudara. Di sini tempat daur ulang. Gereja ini tempat daur ulang. Dibangkitkan kembali spirit saudara, dibangkitkan kembali jiwa saudara yang sudah lemah, yang sudah letih, yang sudah putus asa. Dan setelah dibangkitkan apa? Anda mengerjakan bagian Anda. Belajarlah menjadi pendoa syafaat yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Percayakan itu. Memang secara manusia kita berpikir, oh saya mau begini, saya mau begini. Betul, nggak salah. Tapi iblis kadang-kadang masuk di situ sehingga membuat kita apa? Mempercapek diri kita sendiri. Tuhan suruh kita duduk tenang, kita mau jalan ke sana ke sini. Kamu nggak akan terima mujizat kalau begitu caranya. Karena yang Tuhan mau adalah semakin dekat dengan Tuhan. 1 detik kemudian mujizat itu sudah mulai bergulir, dia sudah mulai bereaksi, berjalan terus beberapa bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita harus lama? Akibat ulah firman Tuhan bilang apa? Adam dan Hawa ketika si Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian dia bujuk si Adam jatuh dalam dosa. Itu yang menyebabkan waktu itu begitu lama. Makanya saya bilang akibat dosa itu fatal. Dan sekarang kita, bagaimana kita menjalankan hidup ini? Kembali lagi, belajar untuk apa? Punya interaksi dengan Tuhan. Perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Karena ini adalah kesempatanmu dan mungkin ini yang terakhir. Saya bilang, mungkin buat saya bilang gini, ini kesempatanmu yang terakhir, Ellen. Kalau kamu keluar dari sini nggak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, enggak, Tuhan nggak bisa dibodohin. Mumpung kamu masih punya waktu. Makanya kadang Tuhan kasih inspirasi di tempat ini, di gereja ini. Kamu buat begini, kamu buat begini. Kamu masih punya kesempatan untuk buat itu. Ada waktunya kamu nggak perlu lagi untuk buat itu. Kamu hanya menikmati. Itulah kenapa hidup kita ini harus kreatif, saudara. Karena tidak selamanya Tuhan kasih kita waktu. Amin. Kata pengkhotbah bilang apa? Segala sesuatu ada waktunya.
Jadi sekarang kalau Tuhan kasih inspirasi begini, Tuhan bilang saya, pasang teralis di depan. Saya nggak punya uang Tuhan, saya harus berusaha. Karena ini waktu saya untuk menabur. Kalau saya tua, saya tinggal nikmati, saya nggak perlu mikir lagi gereja ini mau diapain, kayak mau dikasih hiasan apa, kayak kagak perlu. Tuh, sekarang waktu saya untuk apa? Berkreativitas, untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya buat yang terbaik, selalu Roh Kudus ingatkan saya, beri yang terbaik. Pasang teralis di depan, setelah pasang teralis di sebelah. Karena ada waktunya kamu akan menikmati. Sekarang waktu kamu bekerja, berkreativitas. Setelah pasang itu Tuhan bilang lagi sama saya, nanti tembok-tembok ini kamu kasih gambar. Gambar rohani perjalanan firman Tuhan. Dari kelahiran Yesus sampai penyalipan, perjamuan bersama, dan lain sebagainya ada di firman Tuhan. Tuhan kasih kreativitas, saya masih dalam waktu bekerja. Ada waktunya saya duduk diam dan menikmati, saudara. Saya nggak perlu mikir lagi. Dan saya tangkap kesempatan itu. Dan saya bilang, Tuhan saya mau. Padahal saya ini nggak punya apa-apa, saudara. Dan sekarang ketika saudara di hari tua Tuhan taruh di gereja ini, nikmatilah waktumu menjadi pendoa syafaat di sini, saudara. Amin. Karena semuanya ada waktunya akan berhenti. Di waktu tidak akan berjalan lagi jamnya Tuhan sama kita. Itu waktunya kita kembali ke atas. Sekarang waktunya Tuhan mau membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Tangkap itu baik-baik, saudara. Jangan dicela iblis, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Iblis tuh suka banget bohongin manusia. Kamu udah tua, gini, nggak ada duit, begini. Padahal Tuhan udah bilang semua ada waktunya, nggak bisa kamu kerja terus. Kamu bukan diciptakan jadi robot, kamu diciptakan untuk memuji, muliakan Tuhan. Kalau kamu kerja terus, kapan kamu muji Tuhan? Kapan? Saya tanya. Apakah udah di IC baru? Saya mau iring Yesus, begitu. Tapi di waktu kita saat ini Tuhan masih kasih di sini kesempatanmu. Dengarkan baik-baik, saudara dan saya ini ciptaan loh. Harusnya kita nurut dengan yang menciptakan kita. Bukan kita ngatur yang menciptakan kita. Amin. Kita harus nurut dengan siapa? Pribadi. Satu pribadi yang menciptakan kita, yang kita yakini, yaitu Tuhan Yesus. Roh yang bekerja 1 detik kemudian. Jadi percaya saat kita doa kesembuhan, saat kita doa mujizat, 1 detik ke depan itu sudah berjalan proses untuk kita menerima tanda-tanda, bukan tanda lagi, mujizat yang nyata. Amin. Iya, jadi kita harus memfokuskan diri kita. Ada waktunya. Tuhan tuh ya bisa kasih bayangan, nanti kamu begini, nanti kamu begitu, nanti kamu begini, begitu. Karena ini waktunya saya bekerja. Nanti ada waktunya saya duduk loh, saya nggak lagi Tuhan kasih kayak gitu. Tuhan bilang, kamu duduk, kalau kamu udah tua, kamu nikmati hasil, duduk aja. Kamu lihat nanti akan ada orang-orang yang bekerja untuk kamu. Tuh. Nah, kalau orang lain bilang menikah punya keturunannya akan bekerja, orang tua akan duduk menikmati, saudara. Melihat main bersama dengan cucunya, menikmati ngobrol dengan orang-orang, nggak perlu lagi kita mikir ini begitu, enggak. Sekarang kita sadarkan dalam diri kita, mujizat terjadi 1 detik setelah kita mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kadang-kadang gimana ya saya bilang, karena manusia ini daging, itu yang buat lemah, capek menunggu, betul? Tetapi apa? Saya bilang, kembali lagi. Firman Tuhan bilang apa? Daging itu lemah, tapi roh itu kuat. Karena kita berjalan iring Tuhan itu, spirit kita harus kuat loh. Kalau kita nurutin daging, nggak ada hari ini saya khotbah di sini. Mungkin saya sudah pulang ke Jakarta. Kalau saya mau nurutin daging saya menurutin keinginan saya sendiri, saya nggak mikirin jiwa-jiwa. Ngapain? Hidup susah di sini. Tapi saya nggak mandang ini kesusahan, saya mandang ini satu kesempatan. Mungkin kesempatan saya yang terakhir, saudara, saya nggak tahu. Tetapi minimal waktu produktivitas saya gini, saya sudah mulai
berpikir begini, gini. Bagaimana? Oh ininya, saya pingin punya apa ya? Satu kreasi yang suatu hari saya lihat, wah ternyata nggak sia-sia ya. Gue doa lama-lama di sini gitu. Orang lain bisa menikmati dan melihat hasil, saudara. Dengan apa? Membangun yang ada. Dari iman yang ada. Dari rumah tua dibangun menjadi tempat ibadah, dipercantik. Ya saya rasa bukan hanya gedungnya yang dipercantik Tuhan, tapi jiwa kita, roh kita didandani, dibagusi nama Tuhan. Amin. Dikuatkan lagi imannya, dikasih fresh lagi. Sekalipun ya tubuh kita tua, tapi saya tahu di dalam roh ini kita berjiwa-jiwa muda. Pasti. Kita punya gelora, kita punya semangat. Buktinya apa? Kita masih punya selera makan. Saya suka makan pedas, saya suka makan manis, saya suka makan asin misalnya. Itu namanya selera, saudara. Itu namanya jiwa Anda masih muda. Tuhan masih pakai Anda untuk menjadi seorang pendoa syafaat Tuhan yang dibangkitkan. Dan luar biasa, Tuhan bilang apa? Di sini banyak Maria katanya. Maria pendoa syafaat. Amin. Bangga nggak saudara? Nggak bangga ya dibilang saudara punya jiwa seperti Maria pendoa syafaat? Coba. Luar biasa. Karena apa? Karena mau dipakai. 1 detik ke depan itu mujizat itu terjadi. Saat kau sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Tapi saat kau nyimpang kanan nyimpang kiri, maka prosesmu akan semakin panjang. Karena apa? Belit, iblis ngajak kita tuh berputar-putar di ruang yang sama, nggak akan keluar dari zona itu. Makanya saya bilang sekarang, kalau kita tahu dosa kita begitu banyak, kita minta ampun sama Tuhan, terus sampai betul-betul Tuhan itu ibah melihat kita, kasihan melihat kita. Dan Tuhan tuh mau kadang suka apa, cross check. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sering banget diuji sama Tuhan. Dari yang paling kecil, ketemu uang 10.000, 20.000. Kadang iblis suka bilang nih, ambil aja, orangnya nggak tahu. Gua nggak mau ngambil, itu bukan duit gua, itu bukan hak gua. Nggak mau gua makan, seperak pun gua nggak mau makan. Dan puji Tuhan sampai puluhan juta uang di tangan saya. Selama saya pelayanan, saya dipercaya terus. Itu dimulai dari 10.000 sampai puluhan juta. Belum lagi nanti menginjak ratusan juta. Tapi saya kelola dengan apa? Dengan sangat hati-hati karena itu uang milik Tuhan. Enggak sembarangan seperak 2 perak saya gunain. Enggak. Ada Tuhan bilang ini bagian kamu. Ya saya terima, saya beli apa yang saya mau beli. Tetapi bagian Tuhan saya nggak boleh kutik-kutik saudara. Amin. Itu contoh loh, komitmen dari yang kecil aja. Yang saya alami. Saya belajar alami, saya pelayanan cuma dikasih orang 10.000. Sampai 10 juta, sampai 15 juta, 20 juta, 30 juta. Kenapa? Karena Tuhan percaya berat sama saya. Karena saya sudah sering diuji, bahkan jutaan, kamu ambillah uang itu. Kamu kan udah bekerja keras, masa kamu 1 juta, 2 juta kamu gak mau ngambil? Iblis kamu diem ya, saya bilang. Itu bukan hak saya. Kalau itu menjadi milik saya, ada cara Tuhan untuk membawa saya. Amin. Bahkan saya sudah diuji sampai miliaran. Sampai ditawar. Ini yayasan kamu akan dapat miliaran begini. Saya bilang apa? Berdoa dulu. Saya nggak mau terima sembarangan, saudara. Karena saya tahu berkat dari Tuhan tidak akan pernah ada satu orang pun menghentikannya. Amin. Nah, kalau saya menang menghadapi ini, saudara bisa bayangkan pasti Tuhan percaya berat sama gua. Soal keuangan. 1. Kedua, soal kesetiaan, belajar untuk setia, belajar untuk komitmen dalam Tuhan. Belajar untuk setia itu paling berat daripada keuangan. Itu yang saya rasakan. Setia itu lebih mahal daripada kita punya uang banyak. Nggak setia itu nggak ada artinya. Jadi sampai sekarang saya masih belajar untuk setia dengan Tuhan. Makanya nggak heran orang ketemu saya bisa kasih uang bertubi-tubi. Karena apa? Karena Tuhan percaya sama gue. Lu jangan lihat gue sekarang. Dari dulu gue udah pelayanan. Gue pelayanan dari apa? Pinggir jalan. Gak langsung naik ke mimbar saudara. Gue bukan siapa-siapa di mimbar ini.
gue untuk sampai menjadi seorang hamba Tuhan yang pendeta, beneran pendeta, gue dari pelayanan dari pinggir jalan. Pelayanan di bawah rel. Pelayanan cuma di belakang mimbar. Salaman nama gue, orang nggak tahu kalau gue anaknya gembala. Nanti kalau udah tahu baru, oh iya manis-manis sama gue tuh, emang tuh. Makanya gue paling males, paling nggak suka orang yang pura-pura baik sama gue. Gue tahu, karena gue ngalamin sendiri. Makanya saya bilang, ikut Tuhan hari-hari ini. Saya bilang, belajar ngambil keputusan yang benar. Amin. Katakan, saya mau Tuhan, saya mau. 1 detik kemudian mujizat sudah mulai berjalan dengan kalian percaya dah. Aku diajar Tuhan dari yang kecil aja iman saya. Sampai saya belajar beribu-ribu persen percaya. Dan saya lihat mujizat banyak terjadi. Tuhan tolong saya. Betul. Survei membuktikan sampai hari ini. Makanya saya bilang, belajar jujur dari hal yang kecil. Kalau kecil aja Anda bisa lakukan, pasti Tuhan kasih yang besar, karena akan terlaksana. Kalau kecil aja Anda sudah kabur, jangan harap Tuhan kasih yang gede sama lu. Tuhan gak percaya sama lu. Benar. Manusia aja bisa punya pandangan begitu. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, dia lebih tahu siapa kita. Amin. Makanya saya pikir, saya gini-gini, saya bilang, lah kalau cuma sekedar, ini bilang, belilah tempat tidur gini-gini, saya gak mau. Karena saya imani, nanti saya punya ruangan sendiri, saya pindah lagi. Ya ilah, kalau tempat tidur dipindah-pindah mah berat, mendingan pakai kasur aja udah, gotong, selesai. Tuh, itu saya mikir tuh, saya bilang, itu Tuhan kalau kasih hikmat sama gue udah beli tempat tidur, gue nggak bisa pindahin, bener. Kemarin lemari aja berat, makanya gue beli yang plastik-plastik aja. Yang penting bisa pakai dan itu bisa awet. Tuh, makanya Tuhan tuh bisa kasih kita kepandaian seperti itu. Itu contoh aja. Tapi kalau kita mau gengsi, bisa nggak beli? Bisa, bukan nggak bisa. Lu pikir gue hamba Tuhan nggak punya duit? Punya duit kali. Cuma kita ngumpulin untuk apa? Untuk pelayanan ini. Untuk ke depan, saya mau begini. Saya punya target loh. Artinya target apa? Bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya masukin dalam doa saya, perencanaan saya 1 tahun ini. Mulai dari tahun awal sampai menutup tahun Desember ini. Saya sudah doakan dari awal masuk tahun ini sampai nanti menutup. Nanti ada doa saya untuk di penutupan. Tuh, makanya saya sampai bilang, Tuhan ini ada aja cara Tuhan untuk menolong saya, menguatkan saya, percaya. Ketika kita mengambil satu keputusan, ya Tuhan saya mau, maka 1 detik ke depan Anda sudah siap terima mujizat Tuhan. Siapkan hatimu, mujizat bisa turun kapan saja. Waktu Anda tidur, waktu Anda duduk, waktu Anda lagi berdoa, waktu Anda lagi makan. Harus prepare sampai kepada spirit kita, jiwa kita, amin. Iya, harus itu. Jangan sampai tidak siapkan diri. Nanti Anda akan bilang, seperti ini ya mujizat Tuhan ya luar biasa ya. Dan Anda harus muliakan Tuhan. Jangan lupa, setelah terima mujizat langsung kabur. Bukan begitu caranya, ikut Tuhan. Hei, Tuhan bukan manusia yang bisa kita bohong-bohongin. Tuhan itu yang menciptakan kita, yang punya kita. Bersyukur dulu, terima kasih Tuhan, kasih mujizat bersyukur. Ya puji Tuhan, kita lakukan dengan baik, dengan apa adanya. Makanya saya bilang, karena Tuhan ingatkan saya, pelayanan di sini adalah mencari satu domba yang terhilang. Jadi yang kita layani domba-domba yang terhilang, saudara. Bukan domba yang sudah pandai, bukan domba yang bisa ini itu, bukan domba yang sudah diberkati, tapi domba yang jiwanya sudah terhilang. Dikembalikan lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa? Saat kita ikut Tuhan, saat kita serahkan diri kita sama Tuhan, maka hidup kita mendapatkan apa? Sebuah ketenangan. Amin. Paham nggak arti ketenangan di sini? Cukupan. Saudara akan tenang kalau hidup Anda cukup, betul? Iya, pasti. Dahulukan Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa? Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan saya bersyukur sampai hari ini kalau soal keuangan saya sangat detil dan berhati-hati karena itu milik Tuhan. Kalau saya mau buat ini seperti ini, Tuhan kasih saya gambaran-gambaran, berarti Tuhan tahu saya
masih sanggup, masih bisa saya lakukan. Walaupun dengan sedikit demi sedikit, saya lihat mujizat loh saudara. Saudara cari deh hamba Tuhan pelayan-pelayan seperti saya ini. Berapa banyak mereka bisa lakukan di tempat mereka sendiri. Seberapa maksimalnya mereka lakukan. Iya, dan saya bersyukur. Saya tahu semua ada waktunya Tuhan. Tuhan sudah mengatur waktu saya sedemikian rupa. Karena ada waktunya nanti saya akan berhenti, saudara. Berhenti bukan berarti nggak pelayanan lagi. Tapi berhenti untuk memikirkan segala sesuatu. Sekarang waktu saya untuk kerja di ladang Tuhan, saya kerja. Saya lakukan yang terbaik di ladang Tuhan. Ada waktunya berhenti dan akan orang lain yang melakukannya. Dan saya hanya duduk diam, menikmati hasilnya. Amin. Iya, jadi sekarang kembali kepada diri kita. Ya. Mari kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Respon itu yang penting mau lakukan, mau menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Amin. Sekali lagi saya bilang, kita ini ciptaan. Kita harus nurut sama yang ciptain kita. Amin. Bukan kita ngatur. Kita nggak ngatur Tuhan, saudara. Salah itu. Ada yang bilang gini, Tuhan bisa dibohongin gini. Salah itu, saya bilang. Kita yang harus nurut sama Tuhan kok. Orang kita ini cuma ciptaannya, cuma dikasih waktu untuk apa? Punya kesempatan. Jadi saling merangkul kita, bukan berarti, oh saya gini-gini, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, kalau lu mau dibohongin iblis melulu, mah dengan kaya-kaya begitu, lu nggak bakalan bisa terima mujizat 1 detik ke depan. Nggak bakalan. Jadi kita saling merangkul, ayo sama-sama kita maju, sama-sama kita maju. Begitu. Itu yang saya ingini, itu yang saya mau. Yang Tuhan mau kita ini sehati nih. Kita ini sehati. Tuhan gak pernah ngelihat loh, besar atau kecilnya gereja, ingat itu. Yang Tuhan mau kesehatian kita di dalam satu komunitas itu. Sama-sama, bangkitkan spirit, bangkitkan semangat, percaya. Apa yang jadi pokok doa saya, saudara bisa doakan di doa saudara pribadi. Saya sudah katakan apa pergumulan saya. Dan juga pergumulan saya untuk apa? Gereja ini semakin baik keadaannya. Orang boleh pergi meninggalkan, ketika mereka kembali mereka akan lihat tangan Tuhan buat begitu hebat dan luar biasa. Amin. Itu maksud saya. Jadi yang dipuji adalah Tuhan, bukan kita manusianya. Kita mah bukan siapa-siapa tuh. Tapi itulah saya bersyukur menjadi pelayan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Kita harus punya apa? Saya bilang belajar untuk taat, belajar untuk jujur segala sesuatu. Komitmen dari yang kecil saya layani jiwa, dari yang 1-2 jiwa, 1-2 jiwa. Terus dan terus dan terus dan terus setiap hari berdoa untuk jiwa-jiwa. Mungkin saya nggak lihat sekarang, tapi di waktu saya tua saya percaya saya akan menikmati loh saudara. Dan saya siapkan hati saya untuk ke sana. Amin. Tapi sekarang waktu Tuhan bilang saya masih bekerja di ladang Tuhan, saya terus kerjakan apa yang bisa saya mau lakukan. Inspirasi terus ada dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Jadi saya percaya kalau Tuhan masih mau buat semuanya jadi lebih baik, saya percaya Tuhan pasti mampukan saya. Iya. Dan saya belajar untuk tidak pura-pura dengan orang. Kalau saya mau lakukan, saya lakukan. Benar. Tuhan tahu dah hati gue kayak gimana. Itu aja. Terserah orang mau bilang apa, mau bilang begini, bilang gitu. Terserahlah, terserah dirimu mau menilai saya seperti apa. Yang penting satu, saya bilang, saya kenal tuh siapa Tuhan yang saya puji dan saya sembah. Dan itu sudah masuk sampai ke real hati saya. Jadi beribu-ribu % saya percaya, sehingga nggak gampang digoyah orang. Begini Tuhan begini. Saya enggak. Terserah lu dah mau ngomong apa. Yang penting saya dengan Tuhan yang tahu. Amin. Jadi sekarang kembali lagi kepada diri kita. Mari kita belajar mengambil sikap tindakan kita yang benar di hadapan Tuhan. 1 detik ke depan itu terus bekerja mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Dan nanti akan saudara terima dalam waktu yang sudah Tuhan tentukan. Dan Anda harus siap menerima. Amin. Apapun keadaannya. Makanya saya bilang kefokusan itu perlu dan sangat penting sekali. Untuk apa? Mengerjakan sesuatu sampai selesai. Tuh, jadi nggak setengah-setengah. Jangan. Kalau kita setengah-setengah ya berhenti sampai di situ mujizat yang kita terima. Kan sayang kita udah menunggu sekian lama.
1 detik sebelum terjadi mujizat kita sudah pergi tinggalkan pelayanan Tuhan. Ya kan sayang, yang rugi siapa? Kita sendiri mah, Tuhan mah nggak pernah rugi. Kita manusia sing rugi. Itu makanya saya bilang kembali lagi, sekarang fokuskan diri kita dengan apa yang kita doakan dan percaya bahwa itu sudah akan terjadi. Amin. Kok saudara amin? Nah, kalau saudara sudah aminkan, maka itu pasti terjadi 1 detik ke depan. Saya lihat jam terus mengalir per detik, per detik, per detik. Sudah mulai dipacu nih kita dengan karya Tuhan gitu besar. Masa ya kita harus tinggalkan hanya sepele hal kecil. Ya, menurut saya ikut Tuhan itu nomor 1, saudara. Percaya, waktu kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka Tuhan bisa menolong kita banyak cara. Tuhan menolong kita. Itulah saya bilang, ikut Tuhan bukan cuma teori, tetapi pengalaman dengan Tuhan itu lebih berharga. Amin. Mari kita berdoa.